Amin, amin. Terima kasih, Chen, dan semuanya sudah melayani. Saya juga berterima kasih untuk Pastor Dautoni. Coba di spotlight dong, Pastor Dautoni ya. Terima kasih untuk Pastor Dautoni, kedatangannya sudah kita tunggu. Halo, haleluya. Jadi saya dari remaja memang penggemarnya Pastor Dautoni. Buku-bukunya Pastor Dautoni numpuk di tempat saya. Terus CD-CD Dari remaja khotbahnya ya. saya punya. Iya. Jadi saya punya buku-bukunya, punya CD-CD-nya. Jadi makanya kalau khotbah saya sering kutip Pastor Dotoni begitu kan, karena sudah menempel di otak saya. Jadi saya senang sekali hari ini bertemu dengan Pastor Dotoni di tempat ini. Saya percaya semuanya juga sedang menunggu-nunggu sampai antriannya banyak. Luar biasa, amin. Oke, kita tunggu sekarang. Kita persilakan Pastor Dotoni untuk menyampaikan firman. Silakan Pastor Dotoni. Kita berdoa, Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara khusus ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengar program ini dan Zoom ini Tuhan, lawat secara pribadi. Demi nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kutuk. Kutuk itu ada dua. Pertama adalah kutuk masa lalu. Kedua adalah kutuk masa depan. Nah, hari ini kita bahas tentang dua kutuk ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata, iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Nah, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ya, ini adalah. Ada yang bertanya, kenapa manusia diampuni, diberi kesempatan pengampunan? Ingat, manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak. Waktu saya seminar, yang tanya manusia. Nah, Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes bukan setan, malah manusia ini. Perlu saudara tahu, sebelum Elohim menciptakan manusia, yang paling awal adalah menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Nah, hitung sendiri. Nah, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitung sendiri. Nah, di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Yang pertama adalah Mikael, jenderalnya Tuhan. Panglima perangnya Tuhan. Jenderalnya Tuhan. Panglima bala tentara surga. Jenderalnya Tuhan. Nah, kedua, diciptakan malaikat yang terkuat yang kedua, yang bernama Gabriel, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat terkuat yang ketiga, diciptakan dengan kemuliaan, hail, artinya pantulannya, Lucifer, diciptakan demikian dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan dalam kitab Yehezkiel dikatakan dijaga oleh para kerub. Bayangin saudara, kalau seorang pejabat dikawal jenderal-jenderal, berarti pejabat itu orang yang sangat penting. Betul? Nah, tetapi kalau seorang
pakai baju oren-oren. Nah, setelah itu diborgol, dijaga polisi, itu narapidana. Nah, ini bedanya diborgol. Nah, ini dikatakan dijaga para krup. Artinya punya posisi penting. Dan Alkitab berkata diberi tempat kudus. Artinya tempat yang khusus, saudara. Nah, Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan. Pemimpin pujian penyembahan kepada Elohim yang hidup. Nah, karena dekat dengan Tuhan, secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak kehendak rencana Tuhan. Betul? Nah, tapi ingat, seorang guru tidak memberikan muridnya 100% ilmunya. Maksimal 75%. Jaga-jaga. Murid murtad, murid melawan, sikat. Gitu. Tuhan tidak memberitahu semua rahasianya ke Lucifer. Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer memimpin pemberontakan, merencanakan, mengkudeta Tuhan Sang Pencipta. Jadi ingat saudara, Lucifer merencanakan dengan keinginannya sendiri, merencanakan mengkudeta Tuhan. Jadi ingat, dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tapi di langit, saudara. Di surga. Yaitu apa? Pemberontakan Lucifer. Ingin menjadi Tuhan. Jadi ingat, saudara, dosa yang pertama kali terjadi itu ada di langit, saudara. Nah, dosa apa? Dosa pemberontakan Lucifer, kesombongan, ingin menjadi Allah. Dan apa yang terjadi? Terjadilah pemberontakan di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3, Mikael, Gabriel. Yang melawan Tuhan 1/3. Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Nah, Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Nah, tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan Tuhan lebih hebat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia. Segambar, serupa dengan Elohim. Serupa dengan Tuhan. Makanya manusia itu diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat, saudara. Nah, diciptakanlah Adam. Dan setelah itu diciptakanlah Hawa. Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala tumbuh-tumbuh yang menghasilkan biji dan buah biji boleh kau makan, kecuali pohon di tengah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah. Lucifer kecewa. Inilah awal peperangan antara manusia dan setan. Alasan kenapa setan menggoda manusia. Kenapa setan selalu menggoda manusia? Kenapa tidak goda kambing? Kenapa tidak goda ayam? Tapi selalu manusia saja yang digoda. Kan tidak ada setan goda kerbau. Tidak ada. Kurang kerjaan. Selalu manusia yang digoda. Seorang direktur kalau dipecat, diganti baru, otomatis jengkel, marah sama yang ganti. Betul? Nah, Lucifer marah.
Kenapa? Dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling hina, malaikat kegelapan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat yang dibenci, musuhnya Tuhan, kegelapan. Menjadi iblis kegelapan. Dulunya malaikat yang dekat Tuhan menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Nah, alias apa? Non-job, tidak ada kerjaan. Nah, Lucifer marah. Siapa yang ganti dia? Manusia. Maka digodalah Hawa. Hawa digoda. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Elohim. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Nah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Nah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Nah, Hawa ngomong ke Adam. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ingin menjadi Elohim. Ingin menjadi Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diberi kesempatan? Kenapa setan tidak? Karena sama-sama ingin jadi Tuhan. Saudara, Lucifer merencanakan dari keinginannya sendiri melawan, mengkudeta, melawan Tuhan. Manusia tidak ada tujuan merencanakan, tidak ada tujuan mengkudeta Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana. Hukumannya berat, maksimal mati, minimal seumur hidup. Berencana. Pembunuhan tidak berencana. Tidak ada rencana. Pembunuhan tidak berencana. Ada keringanan. Betul? Karena tidak berencana. Kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Kenapa? Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya gila. Kenapa? Manusia diampuni. Karena manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak merencanakan keinginan mengkudeta Tuhan. Tetapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Makanya manusia diberi keselamatan, yaitu Sang Penyelamat, yaitu Mesias, keturunan perempuan itu. Nah ini sudah nomor satu ini. Apa buktinya? Kita diciptakan Tuhan untuk menggantikan posisi Lucifer. Ingat, posisi Lucifer itu mulia loh ya. Pemimpin pujian penyembahan. Artinya, sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa adalah malaikat pemuji penyembah. Betul? Nanti kita di sorga tidak ada yang khotbah. Nanti kita di sorga tidak ada yang mengedarkan kantong kolektor. Di surga yang ada memuji, menyembah. Dulu tugasnya siapa? Lucifer, betul? Betul? Nah, kedua. Nah, ini penting. Kenapa Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Apa Tuhan kurang kerjaan? Kan gitu. Ingat, karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan manusia. Maka Tuhan perlu menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Nah, jadi kalau saudara berpikir setan mau nolong saudara, itu bodoh. Salah. Kenapa? Karena setan
tidak diampuni. Untuk apa nolong? Nah, setan bila perlu ngajak manusia lebih banyak. Supaya dia melampiaskan kekesalannya di mana? Di neraka. Nah, kenapa? Karena setan tahu tidak ada pengampunan. Makanya tidak ada tertulis setan rame-rame dibaptis. Tidak ada. Nah, kenapa? Tidak diampuni. Konsep ini harus dipegang dalam hidup saudara. Nah, tentang kutuk. Jadi ingat tentang kutuk. Apa arti berkat? Apa arti kutuk? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemuliaan, kelimpahan, kekayaan, dan hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Amin. Nah, apa artinya kutuk? Nah, ini saudara. Apa artinya kutuk? Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit kepenyakit, dan kematian abadi. Itu namanya kutuk. Ada berkat, ada kutuk. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ada dua ini. Harus dipilih salah satu. Berkat dan kutuk. Nah, ini dia. Berkat dan kutuk. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada dua di sini. Ada berkat dan ada kutuk yang harus dihadapi. Dan harus dipilih salah satu. Mau diberkati atau dikutuk. Nah, saudara, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Siapa sih yang tidak perlu uang? Betul? Nah, itu loh dukun yang tahu nomor buntut, nomor togel, nomor judi. Kenapa tidak beli sendiri? Nah, itu loh kalau mau cantik pasang susuk, gigi tongos, pasang susuk langsung gini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa anak dukunnya tidak pasang susuk sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi ingat, dukun sakit pergi ke dokter. Kenapa tidak ke dukun yang lain? Karena dia tahu rahasia. Setan itu penipu. Setan itu pembunuh. Setan itu penghancur. Karena apa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, plus sudah tahu. Apakah setan bisa memberkati? Nah, apakah setan bisa buat kekayaan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada? Tidak bisa. Yang bisa mencipta itu hanya Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya Tuhan dengan setan. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Dan yang kedua, setan bukan pencipta. Nah, ingat saudara, setan bukan pencipta. Ingat saudara, setan bukan pencipta. Nah, sebelum saya bertobat, saya tahu hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, semua diberi rezeki masing-masing. Berkat masing-masing. Buktinya apa? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Nggak usah banyak-banyak. Ada pendeta kaya raya, makanan seperti wah. Tapi ada juga pendeta miskin, sama-sama doa, makan seperti ini. Nah itu, sama-sama pendeta aja rezekinya beda, betul? Preman aja ada beda. Preman kelas terminal atau kelas Amerika kan beda. Nah, sama-sama preman rezekinya beda. Kita punya anak pun rezekinya beda, ingat saudara? Kita punya anak pun rezekinya beda. Nah, kita punya anak pun
rezekinya beda. Kita punya anak pun rezekinya beda. Nah, kalau orang minta sama setan, itu diambil dari mana? Nah, rezeki anak cucunya namanya itu, kalau kita tuh dulu belum bertobat, nama itu mangkok piringnya masing-masing, rezeki masing-masing. Nah, kalau orang minta ke setan, itu rezekinya, hoki keberuntungan anak cucu, dipindah orang tuanya. Sehingga orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata apa? Setan itu penipu, bukan pencipta. Beda dengan Tuhan menciptakan berkat anak cucu. Nah, orang benar tidak minta-minta, dilanjutkan. Setan tidak bisa. Dan orang yang minta setan ada kutuknya, tidak bisa menikmati kekayaan. Apa artinya kaya, stroke, sakit gula? Nah, tidak ada gunanya, keluarga hancur. Jadi ingat saudara, Pak, kalau anak cucunya itu miskin, tidak ada rezeki, orang tuanya minta sama setan, tetap miskin. Karena rezeki anak cucunya miskin. Nah, makanya ada sama-sama kedukun, ada yang kaya, ada yang tetap miskin. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Rezeki anak cucunya tukang ojek, tukang becak, minta sama setan ya tetap apa? Tetap becak. Kenapa? Karena tergantung rezeki anak cucunya gimana. Nah, maka setan itu penipu. Ingat saudara. Setan itu apa saudara? Penipu. Nah, demikian kalau orang minta itu naik pangkat sama setan ke dukun, kenapa dukunnya tidak naik pangkat jadi presiden sekalian? Nah, karena ada risiko, harga yang harus dibayar. Itu rezeki anak cucu diambil orang tuanya. Anak cucunya kerja apapun gagal semua. Rezeki sudah diambil orang tuanya dulu. Nah, dan kalau misalnya orang minta nomor togel, nomor buntut, nah kerja apapun bangkrut seumur hidup, hutang terus sampai wajah jadi utang. Nah, ada harga yang harus dibayar. Maka Alkitab itu berkata apa? Setan itu penipu. Karena setan bukan pencipta. Seperti orang minta jimat keselamatan. Nabrak mobil, selamat. Nabrak kereta api, ya mati. Ada batas kemampuannya. Itu keselamatan anak cucu dipindah orang tuanya. Sehingga anak cucunya banyak kecelakaan sial. Ada harga yang harus dibayar. Orang pasang susuk, tapi ingat bukan susuk KB lain. Mas, belian sambil itu kutuknya apa? Rumah tangga hancur. Setelah itu anak cucunya jadi perawan tua, perjaka tua, expired, kadaluarsa. Lahirlah jadi apa? Banyak yang lesbi, bencong, homo. Dan itu sampai 3-4 generasi. Kalau sebelum saya bertobat, sampai 7 keturunan. Bayangin, saudara. Maka Alkitab itu setan penipu. Sebenarnya setan itu rentenir. Itu aja, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana lepas dari kutukan? Plus saudara tahu, yang disebut kelemahan ilmu gaib, pantangan-pantangan ilmu, itu hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Misalnya orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa, dibom tidak apa-apa. Pada waktu ditemukan satu unsur berlawanan, sejenis, selesai. Berarti tameng baja. Lawannya dari baja, yang satu unsur dengan logam biasa, tapi sejenis logam apa? Mulia. Makanya orang yang punya ilmu kebal ditembak peluru emas sama peluru perak, proyektilnya perak atau emas,
tembus. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi. Nah, kekuatan tidak apa? Berfungsi. Nah, ada harga yang harus dibayar. Namanya titik netral. Orang punya jimat. Matinya susah. Mandi daun kelor. Mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh. Kutukan tetap berjalan. Lawan dari kehidupan adalah apa? Kematian. Dan disebut pohon kelor, artinya kematian. Makanya orang pasang susuk atau susah mati, dimandi daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Kutukan tetap berjalan. Itu disebut posisi netral. Orang punya ilmu kebal, ditembak, tidak apa, dibacok, tidak apa-apa. Mudah, saudara. Senjata tancapkan ke tanah, tusuk orangnya, tembus. Daging bukan tanah, tanah bukan daging, tapi daging berasal dari tanah. Satu unsur berlawanan, tembus. Nah, makanya kalau orang buang air besar, orang punya jimat, jimatnya ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa? Ini masuk, ini keluar. Nah, satu unsur berlawanan. Nah, kalau orang punya ilmu kebal ditembak apa, baca apa, mudah. Bayangan bukan dia, bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Bayangan berasal dari dia. Tusuk bayangannya, tusuk orangnya, tembus. Apakah setannya keluar? Tidak. Kekuatan tidak berfungsi aja. Waktu diketemukan hukum alam namanya. Nah, jadi saudara, makanya orang kalau punya jimat, keris, tombak, pusaka-pusaka yang ada setannya, kena api, kekuatannya dimentahkan, kembali ke awal. Makanya banyak sekali jimat-jimat itu dibakar dulu. Kenapa dibakar dulu? Artinya dimentahkan. Namanya netral. Jelas, saudara? Nah, bagaimana lepas dari kutukan? Hanya satu. Datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya netral, tapi membatalkan semua kutukan. Nah, sering terjadi orang itu mendoakan kutuk masa lalu. Nah, dia pegang jimat, kakek neneknya terlibat kuasa gelap, perjanjian dengan setan sampai wajah kayak setan. Nah, kutuk masa lalu ini sering kita doakan demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk keturunan namanya. Nah, kalau orang tuanya terlibat okultisme atau ada dosa masa lalu, namanya kutuk keturunan, saudara. Dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Dipatahkan, diputuskan demi nama Yesus. Nah, dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Nah, ini saudara, dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Nah, ini kutuk masa lalu. Nah, kutuk masa lalu ini, saudara, sering di dalam gereja ada doa pemutusan. Kutuk keturunan. Betul? Nah, kalau kutuk masa depan itu apa? Saya jelasin sekarang. Lawan dari Tuhan adalah setan. Ingat, saudara. Pada waktu hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan memberkati manusia. Beranak cuculah. Kuasai bumi. Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Kenapa semua ritual setan kuasa gelap seluruh dunia selalu hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat? Puncak ritual selalu berhubungan dengan hari Jumat dan malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Betul? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu hari Sabtu. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Hari kebangkitan Tuhan. Nah, ingat, lawan dari Tuhan adalah setan. Ingat, saudara.
Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari Tuhan adalah setan. Ingat saudara, lawan dari Tuhan adalah setan. Coba perhatikan saudara. Makanya iblis menggunakan hari ke-6, hari Jumat, malam Jumat, untuk mengikat manusia. Dengan perjanjian apa? Kutuk. Hari ke-6 Tuhan memberkati manusia, beranak cuculah kuasai bumi. Hari ke-6 pula, lawan dari Tuhan adalah setan. Iblis menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk manusia. Namanya kutuk masa depan. Nah, sering kita hamba Tuhan tidak mendoakan ini, saudara. Nah, ingat kadang orang berpikir itu kasus Ayub. Beda. Alkitab berkata Ayub orang benar. Ayub tidak ada urusan dengan perjanjian setan. Tuhan izinkan, Tuhan menguji. Iblis mencobai. Tapi ingat, Ayub dipulihkan Tuhan setelah melewati ujian. Semua berkat pasti ada ujiannya. Betul? Nah, saudara, ada berkat, ada kutuk. Itu yang harus dihadapkan, saudara. Makanya ada namanya kutuk masa depan. Apa, saudara? Kutuk apa? Masa depan. Nah, kutuk masa depan. Kutuk masa depan. Nah, ini saudara, ini kutuk masa depan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya ada orang yang dulunya minta penglarisan sama setan, begitu bertobat, bangkrut seumur hidup. Kenapa? Karena kutuk masa depannya belum dibatalkan. Setan masih punya hak atas masa depannya. Setan tidak mau rugi. Waktu setan mau nyerang dirinya, tidak bisa. Sudah dibatalkan perjanjian kutuk masa lalu dan diri orang tersebut. Iman itu harus diucapkan. Dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Artinya yang belum dibatalkan apa? Kutuk masa depannya. Nah, kenapa? Masa depan itu kan artinya yang belum kita ambil, betul? Yang belum kita raih, masih di depan. Nah, kalau itu belum dibatalkan, gimana kita mau dapat berkat untuk sandra dia? Kenapa? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Itu belum dibatalkan. Nah, jadi dalam doa pemutusan kutuk, harus ada doa pembatalan kutuk masa lalu, kutuk keturunan, kutuk perjanjian setan hidupnya, dan kutuk masa depan demi nama Tuhan Yesus. Nah, itu pemataan kutuk. Nah, doanya gimana? Nah, segala ikatan kutuk roh-roh jahat, perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami batalkan, putuskan, hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk masa lalu, kutuk keturunan, kutuk perjanjian setan atas hidupku, dan kutuk masa depan. Kami batalkan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus batalkan semua perjanjian Yesus. Ingat, darah Yesus membatalkan semua perjanjian setan. Ingat, darah. Darah Yesus membatalkan semua perjanjian setan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ingat, Tuhan itu juga awal dan akhir. Alfa, Omega. Nah, jadi doa, putuskan kutuk masa lalu, kutuk masa kini, dan kutuk masa depan. Nah, darah Yesus hancurkan segala kutuk masa lalu, kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan atas hidupku dan perjanjian kutuk masa depan demi nama Yesus. Ingat saudara, masa lalu, sekarang masa depan. Kalau masa depan kan artinya belum kita ambil, masih di depan. Nah, jadi supaya setan tidak punya hak atas hidup kita di masa depan. Dan ingat, yang bisa membatalkan perjanjian setan hanya satu, nama Yesus. Kenapa Elohim, Tuhan, menjadi manusia? Bukan malaikat yang jadi manusia. Karena tidak ada yang lebih mulia, melebihi manusia, kecuali Tuhan sendiri. Makanya Tuhan tidak mengutus manusia, tidak mengutus malaikat menjadi manusia.
untuk menebus manusia. Nah, harus Elohim, Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Karena yang bisa menebus manusia adalah manusia. Tetapi manusia yang suci, tiada dosa tanpa celah. Dan itu adalah Elohim, Allah, Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Amin. Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Makanya untuk menebus manusia harus Allah sendiri. Ingat saudara. Dan ingat, untuk menebus manusia berdosa harus manusia suci. Dan tidak ada manusia suci kecuali apa? Allah datang menjadi manusia. Manusia yang kudus. Nah, makanya saudara, yang bisa menebus dosa-dosa kita hanya satu, nama Yesus. Dan yang bisa membatalkan kutuk hanya satu, nama Yesus. Nah, dan Tuhan bicara apa? Sudah selesai. Nah, saudara renungkan dan silahkan saya serahkan ke Ibu Deborah. Saya senang sekali nih Ibu Deborah ini terkenal sekali di Indonesia. Ya. Masa Pak Dan Daud? saya akan beritahu tentang corona. Saya tambahin boleh Ibu? Boleh Pak, silakan. Saya masih ingat itu kejadian waktu saya kecelakaan di daerah Wonogiri, daerah Gemawang. Arah mau ke Gemawang, roh saya dibawa Tuhan ke surga. Ditunjukkan masa akan datang. Waktu ditunjukkan masa akan datang, setelah itu saya suruh kembali lagi. Hari-hari yang akan terjadi. Hari-hari yang akan terjadi. Ini ditunjukkan. Hari-hari yang akan terjadi. Ini. Des, 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 des. 2014, saya menyampaikan pesan Tuhan. Dan itu saya jadi bahan ketawaan, dikatakan orang gila. Saya memberitahu, anginnya akan datang 2018-19, badainya akan datang 2020. Menuju 2023, setitik terang datang. Ingat saudara, setitik terang. Waktu saya beritahu itu, saya diketawain banyak orang, saudara. 2014 saya beritahu, beli emas dan beli tanah untuk berkebun. Akan ada masa terjadi, krisis terjadi. Waktu saya menyampaikan pesan Tuhan itu, saya dianggap orang gila dan orang stres. 2019 saya sampaikan terus pesan itu. Hampir saya mau kena hukuman, saudara. Yaitu apa? Hampir kena tapi. Bulan Januari tahun 2020, berapa pendeta nemui pendeta Gilbert. Karena saya ini bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert. Terus terang, saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Nah, saya bukan pendeta. Saya hanya penyampai pesan saja. Pesan dari Tuhan. Saya hanya messenger menyampaikan pesan itu. Pendeta-pendeta ngomong, kenapa Daud berkata 2020 badainya datang. Krisis ekonomi akan terjadi di Indonesia. Akan terjadi krisis. Mana buktinya? Nah, pendeta Gilbert ngomong, ini kan masih Januari. Kita lihat 2020 bulan Desember. Dan perlu sudah tahu, 2017 Tuhan memberi perintah ke saya. Beli tanah, berkebun. Sebelum krisis itu datang. Saya juga dianggap gila. Kenapa kok berkebun? Beli tanah di lereng gunung berkebun. Sama pelihara sapi-sapi. Kenapa? Dianggap orang gila juga. Ya sudah, dianggap gila ya sudah. Saya jalanin. Apa yang terjadi? Bulan Maret, April 2020, Corona, saudara. PSBB. Hampir berapa negara lockdown. Betul? Apa yang terjadi? Mereka semua nyari khotbah-khotbah saya tahun 2014.
2015, 2019 beredar di mana-mana, saudara. Ini sudah diberitahu. Apa yang terjadi? Semua pada suruh diam di rumah. Saya berkebun, ditemenin apa? Sapi-sapi. Jadi saya berkebun, beternak sapi. Supaya tidak stres, kan harus di rumah saja. Nah, dan ingat dulu kumpul-kumpul ini. Nah, ingat setelah bulan Maret, April 2020 kumpul-kumpul dilarang, betul? Dan yang sakti orang batuk bubar. Dan apa yang terjadi? Saya di kebun itu kan tidak kumpul-kumpul. Kenapa? Wong di lereng gunung. Jadi ketemu orangnya jauh-jauh. Berkebun ada kegiatan. Dan yang tidak punya tanah tak suruh berkebun di rumah masing-masing di Indonesia. Untuk apa? Ngilangi stres. Dan apa yang terjadi? 2020 saya nyampaikan pesan Tuhan. Nah, setelah itu orang pada ribut semua, pada ribut semua. Lihat khotbah-khotbah saya zaman-zaman dulu masih muda-muda itu dulu. Nah, mungkin Ibu Deborah masih remaja ya. Jadi dengerin khotbah zaman-zaman dulu gitu. Wah, ini akan terjadi gimana ini gitu. Pada panik semua, Saudara. Dan apa yang terjadi? 2020 sudah ada yang ngomong nanti November 2020 selesai pandemi. Nah, saya nyampaikan pesan Tuhan bahwa corona ini akan bermutasi terus sampai 5 tahun. Itu 2020 udah. Bahwa corona akan bermutasi terus sampai 5 tahun. Dan puncaknya itu error. Kasusnya jadi virus flu biasa. Influenza seperti virus flu biasa. Itu di bawah 10 tahun. Jadi puncaknya corona itu 5 tahun. Wah, apa yang terjadi? Saya ngomong gitu, banyak yang ngatakan saya nabi palsu, dukun kumat gitu, Saudara. Ya udah, biarin aja udah. Setelah itu akhirnya banyak komentar, rasain lo. Bablas sampai berapa, Saudara? 2021. Sekarang 2022. Berapa tahun hampir Anda? 2 tahun lebih, Saudara. Dan corona itu bermutasi terus. Makanya sampai ada yang ngomong, ada yang bela saya, ada yang nentang saya. Yang bela saya ngomong, sekarang engkau rasakan. Nah, jadi saya beritahu, Saudara, kalau kita mendapat pesan Tuhan, percaya saja. Tidak usah tanya. Betul tidak? Dan apa yang terjadi? Udah. Jadi dari Wuhan, ada Delta, ada Omikron, ada Delmikron, lama-lama jadi Megatron. Yang berikutnya Klepon. Karena apa? Ini bermutasi terus sampai 5 tahun. Ini udah tahun kedua. Nah, tahun ini selesai, tahun ketiga. Nah, mutasinya gimana lagi? Tidak tahu. Pokoknya 5 tahun. Terus bermutasi terus. Sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, jadi kita ini akan hidup berdampingan dengan corona. Nah, jadi hidup berdampingan dengan corona. Nah, karena setelah 5 tahun menjadi kasus biasa. Tetapi mutasi terus. Loh, kenapa? Ingat, virusnya itu juga mau hidup. Kalau yang diinfeksi mati, virusnya mati juga. Nah, jadi dia akan menyesuaikan terus sampai puncaknya 5 tahun. Setelah 5 tahun, error. Biasa udah. Artinya semua pernah kena. Orang termasuk divaksin kan juga termasuk kena, Saudara. Tapi virus dilemahkan, betul? Kalau yang langsung kena, itu adu sakti. Yang menang hidup, yang kalah mati, kan gitu. Jadi, nggak usah diributkan vaksin. Mau adu sakti atau tidak, terserah. Kalau yang mau adu sakti, ya silahkan. Yang menang hidup, yang kalah mati.
Nah, seleksi alam. Jadi ingat, ini 5 tahun, saudara. Nah, dan tahun 2022 ini, Indonesia belajar normal. Ingat, saudara. Belajar normal. Dan tahun 2020, saya beritahu, 5 tahun inflasi. Jadi 5 tahun corona, 5 tahun inflasi. Ya, bayangkan, saudara. Artinya nilai uang akan turun. Nah, tapi pesan ini untuk Indonesia. Nah, sekarang harga minyak goreng aja naik. Harga-harga naik. Yang tidak naik hanya harga diri. Dan ingat, Indonesia ini dipulihkan Tuhan. Setitik terang datang 2023, pemulihannya total 2035. Nah, jadi saudara saya punya saran, jangan ribut masalah vaksin. Kenapa? Mau adu sakti, silahkan. Silahkan. Nah, karena apa? 5 tahun, saudara, pikir sendiri. Akan bermutasi terus. Sekarang Indonesia masuk Omikron. Amerika masuk Delta, Omikron. Ya kan? Omikron udah ada belum ya Amerika ya? Nah, Sudah ada. Nanti repotnya keluar apa? Megatron. Karena ingat, sampai berapa lama, saudara? 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu pilihan hidupmu. Mau divaksin atau tidak, silahkan. Mau adu sakti, ya silahkan. Nah, nggak usah ribut. Nah, jadi ingat, saudara, waktu itu 2019, sebelum masuk 2020, saya khotbah di gereja. Apa, saudara? Kitab Habakuk. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Banyak yang ngetawain. Ya silahkan. Saya dengan tenang menanti hari kesusahan itu. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, saya sendiri pun sekarang banyak berkebun dan di rumah. Dan gereja banyak online. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Tahu enggak Tuhan menjawab apa? Supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekarang saya di Indonesia, saudara bisa lihat di Amerika. Karena yang menjadi tembok pembatas itu adalah gedung-gedung gereja dan doktrin. Nah, dengan ini Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi, saudara, kita siap untuk menantikan itu semuanya. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak Daud, Tuhan datangnya kapan? Tuhan tidak ngomong. Tuhan hanya beritahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan perlu dia tahu, semua tentang hidup saya sudah diberitahu Tuhan. Dan janji Tuhan dalam hidup saya itu hampir semua sudah terpenuhi. Yang belum satu, saudara, saya berangkat, itu aja. Jadi sekarang saya hanya nunggu aja kapan mau dipanggil, nunggu antrian saja. Nah, tapi yang penting satu, tugas saya yang diberikan Tuhan, saya berikan. Nah, jadi penting tugas sudah saya sampaikan, dan saya bukan pendeta, saya hanya penyampai pesan yang diberikan Tuhan. Saudara perlu tahu, ingat, saudara, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, karena ingat, kita semua akan mengalami ini semua. 5 tahun. Dari tahun 2020. Sekarang sudah berapa tahun Ibu Deborah? Hampir 3 tahun ya, Pak. 2 tahun. 2 tahun kan? Iya. Nah, dan tahun ini tahun ketiga. Nah, jadi mau vaksin atau tidak terserah. Terserah. Oke, silakan. Saya setengah Ibu Deborah. Iya. Sebelumnya terima kasih sekali
Pak Dautoni luar biasa, dahsyat. Kita semua pasti diberkati, amin. Kita sangat diberkati. Juga Pak Dautoni, walaupun sering bilang beliau bukan nabi, tapi sebenarnya Pak Dautoni itu salah satu nabi dari Indonesia ya. Makanya saya sendiri sering mengikuti nubuatan-nubuatan yang disampaikan Pak Dautoni supaya kita bisa tahu apa yang sedang dipersiapkan. Juga saya selalu ngajarkan di Bible Study untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dautoni. Oke, saya serahkan Ibu Cik Yulanti untuk memimpin selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pastor Deborah. Terima kasih Pastor Dautoni untuk firman-Nya. Bapak, heads up ya Pak, banyak sekali yang minta doa. Jadi saudara-saudara tolong nomor 1 Ibu Irene Karyadi, lalu Ibu Francisca, Ibu Ciniwati Angkasa, Ibu Hana Ekayanti, tolong disiapkan. Ini semua minta dilihat Pak, apa ada kutub dan tolong diputuskan segala macam kutubnya Pak. Ibu Irene Karyadi sudah ada? Ya. Coba di-unmute. Oh, nggak usah ya. Ini ada gangguan setan yang mengganggu keluarga ini, Ibu Deborah. Itu mengganggu di alam pikiran bawah sadar. Oke, silakan Ibu Irina. Silakan bicara. Tolong di-unmute sendiri ya Ibu Irene. Apa ada kutuk, Pak? Apa ada kutuk yang masih mengikat ya? Ada. Jadi ini ada kuasa gelap yang mengganggu keluarga ini. Dan itu kayak kabut gelap gitu. Nah, ini saya hanya lihat kabutnya itu aja. Ini doa ya. Ini doa keluarga ini untuk matahkan kutuk itu ya. Angkat tangan ya Ibu sekarang. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus, segala kutuk roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Terima kasih Pak Daud. Selanjutnya Ibu Francisca. Iya, shalom Pak. Shalom Pak Daud. Ya, lanjut. Ya, bisa lihat Pak Daud, Ibu Francisca. Tolong bisa disampaikan Bu Francisca kenapa? Karena nggak kelihatan wajah. Coba sekarang yang di belakang itu maju ke depan, yang laki-laki. Belum kelihatan Pak. Maju ke depan lagi. Dekatkan ke kamera. Ini sebabnya ini kok saya lihat ada bayangan hitam ya. Ada yang ngikutin keluarga ini. Kalau putri saya Pak, ini Enggak apa-apa. Ini kalau ini hanya pikiran aja. Ini fisik. Nah, kalau yang di belakang ini ada kutuk keturunan yang harus diputuskan dari keturunan kakek neneknya dulu. Iya Pak. Kalau gini nih kasus seperti ini biasanya kerja apapun banyak gagalnya. Nah, sekarang berjabat tangan ya, ikuti. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah Ibu Ciniwati Angkasa. Oke, lanjut. Silakan Ibu Francisca. Mana Ibu Ciniwati Angkasa? Udah ya tadi ya. Oh, selanjutnya Ibu Hana Ekayanti. Yang di spotlight.
Pak Daud, boleh saya minta tolong didoakan? Tolong dilihat apakah ada kutuk masa lalu atau kutuk masa depan. Ini tidak ada kutuk, hanya stres saja. Nah, angkat tangan ya. Sebentar, Pastor. Bentar. Ini kayaknya ada yang mess up. Wait. Yang mana yang Ibu Twi? Yang siapa tadi? Ini Ibu Ciniwati Ibu Ruslin Angkasa atau sudah Ibu siap. Sinawati? Ya, Oke. Ibu Ciniwati Silakan Ibu Angkasa. Cinawati tadi. Yes. Oke, silakan. Silakan Pak Daud, maaf. Silakan dilanjut. Ini stres saja. Tak doain ya, Bu. Sekarang satu keluarga tumpang tangan. Ikuti saya. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu lewat secara khusus Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lewat secara pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Kuasa Elohim bekerja. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Oke, 3 lagi ya, Bu ya. 3 lagi. Wah, banyak ya, Pak ya. Oke, Ibu Hana Ekayanti, kalau siap tolong lanjutkan untuk memutuskan kutuk. Ada nggak nanti Ibu Hana Ekayantinya? Oke, ada. Itu Pak Daud, Ibu Hananya sudah ada. Ya, kalau ini ada hubungan kuasa gelap, diputusin ini. Dari keturunan kakek neneknya ada hubungan dengan arwah leluhur. Iya. Harus diputusin. Angkat tangan Ibu ya. Ikuti. Darah Yesus hancurkan segala kutuk alam kubur. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar demi Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Lanjut. Selanjutnya Ibu Lita Beria. Oke, berarti kalau nggak ada yang lain ya sudah. Lanjut, kalau ada Bapak Graha Terapi Sehat, karena beliau dulu dari agama yang menyembah berhala. Jadi ini Pak yang Graha baju merah ini ada hubungan kuasa gelap. Kutuk Ibu masa Lita depan Beria. belum dibatalin. Oke, silakan Pak Daud. Yang baju merah angkat tangannya. Ikuti saya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus hancurkan setiap perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Amin. 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 Selanjutnya, kalau bisa ditemukan Pak Graha Terapi Sehat. Nggak ada dari tadi. Udah keluar ya Bapaknya. Oke, kalau gitu. Selanjutnya Ibu Fani. Ada Ibu Fani. Ya, papanya ada. Ini dia Ibu Fani. Silakan Pak Daud. Ini kok ada kuasa gelap yang berhubungan dengan roh pemecah namanya. Bu, papa saya ada di nama Agnes Hastrid. Kalau ada tolong dimunculkan juga Tan di spotlight papanya Fani. Oh wait, namanya siapa? Ivon. No, Ivon. Ya, nah, Fani papanya nih. Maksudnya. Ini yang chat nih. Okay. Papanya namanya siapa? Sorry. Fani. Tadi lihat juga. Langsung ke video call, saya lihat. Namanya Fani juga. Yes, sorry. Fani, Tony, Ivon. Oh, oke. Okay. That's spotlight. Ini sudah ada Pak Daud. Ini ada Fani. Roh pemecah yang ngikutin sehingga mengganggu. Roh ini mengganggu keluarga ini. Angkat tangan ya, Bapak. Darah Yesus, ikuti. Darah Yesus hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk.
Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Dalam nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Oke. Boleh ada lagi atau sudah? Sudah ya, kita doa untuk semuanya ya. Ya, terima kasih Pak Daud. Pastor Daud, ini permintaannya banyak untuk masa depan, untuk terobosan, untuk pemutusan segala kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, segala macam kanker, dan kutuk pemecahan rumah tangga. Pastor Daud yang minta. Doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Kami datang padamu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang saat ini susah, Engkau tolong. Yang ada masalah, Engkau tolong, Engkau jawab. Engkau buka jalan saat tiada jalan. Engkau bebaskan kami dari yang jahat. Engkau bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Segala kutuk, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh mantra, roh-roh gelap, keluar demi Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Kami berdoa, segala kutuk masa depan, kami hancurkan. Kami batalkan demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk masa lalu. Kutuk perjanjian setan, kutuk masa depan. Demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Yang sakit kau sembuhkan, demi nama Yesus. Kau tumpang tangan Tuhan, bebaskan dari yang jahat. Demi nama Yesus. Amin. Nah, oke. Makasih Bu Deborah, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Daud Tony. Dan semuanya ini tadi yang tidak diidoakan satu persatu, yang terakhir ini sudah mendoakannya tentang kutuk-kutuknya, jadi jangan merasa saya tadi belum didoakan. Karena sudah didoakan di akhir ini tadi oleh Pak Daud Tony, sudah disebutkan satu persatu. Jadi setiap orang, kita semua percaya kita sudah mengalami pembebasan. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Pak Daud Tony, luar biasa, kami sangat diberkati. Oh sudah ya, ayo kita semuanya doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah memberkati kami semuanya. Kami menerima setiap pembebasan yang telah diberikan karena Engkau telah, Tuhan melalui Pastor Daud Tony telah berdoa untuk kami semuanya. Kami sudah dibebaskan dari kutuk dan kami percaya kebebasan yang daripadamu benar-benar telah memerdekakan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai bertemu minggu depan di acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you, Pastor Deborah. Makasih Tante. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih.